Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam insan-insan proyek. Selamat malam para penyeruput kopi. Oke, Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2021. Mantap. Tahun baru libur atau kerja? Atau menikmati liburan? Biasanya kalau di proyek sih masih tetap kerja biasa ya mas. Lanjut aja. Oh iya, kalau di proyek saya libur tuh. Asik. Oh beda. Mungkin perlu di-share proyek apa atau kontraknya apa? Jangan dulu. Cuma di proyek biasanya memang kalau nggak tahu kalau di proyek lain ya, di proyek saya Dia momen-momen libur pasti tetap cuma di tahun baru, di Lebaran dan tetap. 17 Agustus biasanya. Dia benar mengikuti regulasi pemerintah. Ya artinya masih dapat libur gitu ya. Iya. Kalau di tempat saya sih nggak bisa karena kan kontrak ini berdasarkan hari kalender. Misalnya 450 hari kalender, bukan 450 hari kerja. Jadi tetap selama waktunya bisa dimanfaatkan buat produksi di lapangan ya kejar terus masnya. Itu pasti menggunakan sistem penjajahan Belanda. Gimana pengalaman mas waktu libur ini? Waktu tahun baru lah. Waktu tahun baru ini saya lebih bersama family lah. Oh family Saya time. libur menikmati kehidupan saya. Saya nggak mau menua di project. Wah, ini perlu dicoba ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang libur, merayakan hari libur Natal dan Tahun Baru, kemarin Natal, sekarang Tahun Baru, saya mengucapkan selamat Natal di tahun baru ini. Semoga teman-teman semua di tahun yang baru mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tentu sebelumnya rencana-rencana yang mau nikah. Amin. Langsung Sama nikah. corona semoga segera Iya. selesai ya. Iya, Ini kan udah ada wacana vaksin mau datang nih. Ya semoga itu jadi harapan baru buat kita semua. Nantinya kita bisa kembali lagi ke rutinitas normal seperti semua. Semoga impian-impian yang sempat tertunda di tahun 2020 gara-gara pandemi ini Amin. bisa terwujud di tahun ini ya. Amin. Kuliah lulus, yang belum dapat kerja, ada pekerjaan. Yang kerja segera pensiun mungkin ya. Cepetan ya. Bentar. Nah, mungkin yang tahun ini mau pensiun terus menikmati masa tua dengan di pedesaan, suasana mungkin bisa jadi. Oh itu lagi tren itu yang pensiun dini umur 40-an udah pensiun karena dia udah financial freedom gitu kan udah tren. Bisa. Kemarin di tempat saya juga ada 30 tahun pensiun. Dipecat tapi Oke, Pak. Mau bahas apa kita nih jadi di tahun baru? Kita bahas mungkin kali ini kita bahas ke microblogging di IG kita, Mas ya. Bisa karena kan sebenarnya kita banyak sharing ya di microblogging kita. Setiap hari pasti terbit satu post soal microblogging. Ini kita mau bahas untuk tanggal 13 September. Memang ini udah lama sebenarnya, tapi ya emang cukup bagus lah. Ya, nggak apa-apa. Kan ini termasuk knowledge yang perlu kita refresh lagi, Mas. Cocok. Nah, itu apa? Ini soal bagaimana pengendalian biaya di proyek. Wah, cocok banget nih. Biar di tahun 2021 ini biar bisa dapat untung lebih banyak ya nih di proyek. Biar bisa bagi-bagi ya nanti. Bagi-bagi apa? Tuh. Kita kayak nggak tahu aja bagi-bagi apa. Mungkin bagi-bagi utang ya. Saya udah bosan dibagi-bagi utang. Jadi ngomongin pengendalian biaya, ini kan sebenarnya kita di episode 2 kalau teman-teman udah pernah dengerin, kita sempat sekilas tuh membahas soal pengendalian biaya. Pas itu dibahas soal komponen biaya itu apa aja, mulai dari urut ya, upah, bahan, subkon, alat, sama BTL. Dulu kita pernah bahas. Terus sekarang kita ngomongin lebih ke pengendaliannya. Jadi per masing-masing komponen biaya tersebut kita gali lagi nih biar seefisien mungkin dan mengurangi loss-nya lah setiap poin komponen tersebut. Mengurangi loss. Artinya kelebihan dari rencana awal. Oke. Mungkin sebelum ke komponen saya jelasin sedikit soal di awal. Jadi sebelum kita mulai proyek tuh kita sebenarnya udah bisa mengendalikan nih biaya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah review kontrak. Ngomongin review kontrak itu lebih ke ngomongin pasal-pasal di kontrak. Pasal-pasal kadang-kadang merujuk pada proses klaim kita, terus soal denda. Jadi potensi-potensi itu bisa kita ajukan dulu revisi kontraknya. Jadi kita
mau mengkoreksi kontrak sebelum kontrak itu diterbitkan. Beberapa proyek seperti itu. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi kontrak yang terbit. Itu yang kedua adalah cek gambar. Jadi proses cek gambar itu adalah memastikan bahwa gambar ini sesuai dengan BEGI. Oh ya. Ya kan? Ini kan sering kejadian. Kalau ngomongin kontrak, itu ada namanya urutan keberlakuan kontrak. Jadi misalnya paling tinggi itu addendum. Paling tinggi. Jadi kuatannya. Kalau misalnya si gambar punya 1 plat tapi di addendum 2 plat, berarti yang dikerjain harus 2 plat. Seperti itu. Hierarki tertinggi adalah addendum. Nah, hierarki yang cukup bawah itu kan adalah gambar. Jadi BEGI. Oh, gambar terus BEGI. Oh, jadi gambar masih lebih menang dari BEGI. Masih lebih menang daripada BEGI. Jadi ini kan kadang-kadang bisa gini. Kita mengacu pada BEGI, jumlah saniter lah, jumlah toilet duduk misalnya. Jumlah toilet duduk itu di gambar nyebutnya 20, tapi di BEGI cuma 15. Nah, kita harus mengerjakan sesuai gambar, karena misalnya ini kontrak lamsam ya. Kita harus mengerjakan sesuai gambar, karena itu acuan kerja kita. Tapi untuk pembayaran, pemprogresan, tetap mengacu ke BEGI 15. Jadi kalau kontraknya lamsam, jadi kerugian buat kontraktor. Rugi. Dan sebaliknya sebenarnya bisa juga kalau BEGI itu kan sebenarnya semacam gini, analoginya kayak mata uang pembayaran lah. Mata pembayaran kita itu BEGI. Kita mau masang 20, 25, tetap aja kan owner cuma bisa bayar 15. Kecuali itu kontrak di addendum atau ada kontrak change order seperti itulah, pernah perubahan kontrak. Tapi selama itu gak ada berubah, owner maksimal bisa bayar 15 toilet duduk gitu. Itu tadi untuk kontrak lamsam. Semua kontrak biasanya lamsam atau enggak? Tergantung. Sangat banyak sekali perbedaannya. Mungkin sering terjadi kesalahan Mas ya. Semisal di gambar pakai wastafelnya merek apa? Merek A. Boleh nyebut merek kali? Enggak kayak merek Titi lah. Merek Titi. Tapi di BEGI merek Indonesian Style. Indonesian Standard ya. Indonesian Standard. Itu berarti menang ke gambar. Sesuai gambar. Tapi di mata pembayarannya BEGI. Mata pembayaran Indonesian Standard. Indonesian Style. Indonesian Standard. Wastafelnya merek Indonesian Standard. Iya, harus sesuai gambar. Pengerjaan di lapangan harus sesuai gambar. Cuma owner hanya bisa bayar sesuai BEGI. So, misal terjadi kesalahan fatal seperti itu. Karena kan tapi jarang ya, kalau itu mereknya sampai beda. Pernah. Di proyek saya sebenarnya beda merek. Itu yang memang prosesnya kan RFI lama, yaitu sebenarnya bisa sih di proses addendum dulu pengajuannya RFI, maju ke konsultan perencana, panjang. Nah, makanya ini kan tadi kita ngomongin pengendalian biaya di awal proyek. Sebelum itu nantinya jadi panjang dan berakibat keterlambatan proyek, makanya kita di awal udah harus aware nih terhadap gambar dan BEGI, terutama kesesuaian antara keduanya ya. Kalau di atas addendum? Jarang sih, ada paling memo rapat. Tapi tetap biasanya lebih kuat addendum kalau jadi addendum. Biasanya memo rapat juga jadi lampiran addendum. Addendum itu muncul ketika ada perubahan di fase setelah tender. Jadi ini kontrak udah di approve nih, kontrak udah jadi acuan kita pengerjaan. Nah, nanti ketika udah berjalan ternyata ada perubahan atau ada yang harus diganti, nah kita harus mengajukan addendum. Jadi addendum itu mungkin perwujudan dari site direction atau site instruction. Kurang lebih ya. Jadi SI itu kalau biasanya untuk itu bisa jadi mata pembayaran, harus ada jadi VO, misalnya variation order. Variation order itu adalah gabungan dari beberapa SI. Nah, SI nantinya akan diolah lagi jadi addendum. Oke. Terus tadi kan ngomongin pengendalian biaya di awal proyek ya. Ada lagi soal cek spesifikasi teknik. Ini kurang lebih sama sih tadi. Spek teknik atau kadang-kadang RKS itu kan ngomongin spek material yang akan datang.
targetnya yang dipasang. Cuma kembali lagi harus ditinjau di beki, apakah sama dengan beki. Takutnya ada beda merek, nanti merek yang harus datang itu malah lebih mahal daripada di beki. Nanti owner cuma bisa bayar yang senilai beki. Takutnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buat inovasi. Ini emang udah sering misalnya pemanfaatan beton bekas untuk pembuatan kamstin. Nah itu kan hal sederhana. Itu hal sederhana Tapi lumayan itu efeknya. Oh, secara pembiayaan Lumayan buat kamstin atau kadang-kadang buat car stopper itu. Selain menghemat biaya juga menghemat waktu juga. Berarti bagi perusahaan-perusahaan yang biasa bikin kastil rugi dong? Ya biasanya di proyek juga kita ngecos sendiri kastil. Tapi biasanya ada tuh mas yang CV jasa bikin kastil atau beton raca-raca gitu. Ya bisa juga. Dia nggak kepake usahanya. Kan dia bisa ke kontraktor lain Pak ini. Kontraktor lokal. Ya atau buat rumahan gitu bisa. Sayang dong dia harusnya bisa masuk ke pasaran proyek ya. Menengah ke atas. Itu mas proyek bikin jalan di kampung. Kasihan Pak. Ya, jangan bikin inovasi lah. Kasihan para usaha-usaha mikro ini. Bisa juga ini mas, inovasi kemarin tuh kalau proyek di Kalimantan pembuatan jembatan kayu. Jadi kalau ngomongin Kalimantan kan banyak sungai itu. Jadi proyeknya harus masuk jauh, jadi perlu jembatan. Nah, secara pikir punya dia harus jembatan beton. Oh. Tapi ada inovasi pemanfaatan jembatan kayu. Jadi kayunya diambil dari kayu sekitar warga lokal yang emang dia mungkin jual kayu gede-gede jati gitulah. Oh itu boleh mas? Gak jadi pekerjaan kurang gitu? Nah ini karena kita punya dasar teknis yang kuat, ketika itu diajukan mungkin ada review dari konsultan perencana, asal dia masih punya fungsi yang sama kurang lebih, terus ya, pokoknya tidak mengurangi nilai fungsi. Nah, kita bisa diajukan sebagai VE namanya, Fair Value Engineering. Jadi memang perubahan nilai secara biaya, tapi kita secara tinjauan teknis itu mencukupi. Karena awalnya dari beton misalnya terus diubah menjadi kayu. Ya. Secara fungsi dan kekuatan sama, tapi secara nilainya bahasa value engineering ada. Nah, ada juga pernah ngomongin atap sinema. Nah, atap sinema apa nih? Sinema itu kalau teman-teman ke bioskop, nah itu dia kan cenderung tinggi tuh, bisa ketinggian 12-15 meteran. Jadi dengan bentang sepanjang itu, bayangin aja bioskop lah, sepanjang bioskop. Itu tengahnya nggak ada kolong. Oh iya. Berarti kan atapnya harus bentang panjang nih. Iya. Nah ini pernah juga dulu di proyek awalnya itu besi profil BF gede-gede. Tapi pas itu saya coba kerjasama dengan konsultan perencana di VE, di redesign dengan bentuk profil kolom bulat, terus atapnya dibikin lengkungan, rafternya dibikin lengkung. Nah itu cukup menghemat biaya kurang lebih hampir 1 M. Jadi desain awalnya sebuah profil baja gedung gede, bioskop, baja besar WR, kuda-kudanya itu ya, kuda-kuda dan kolomnya. Terus di redesign jadi profil bulat. Untuk rafternya, kolomnya, rafternya. Kolomnya tetap, tapi tetap dengan efisiensi. Jadi emang itu ternyata masih bisa dikecilin lah. Karena perubahan WF itu jadi lebih ringan mungkin ya. Jadi kolomnya bisa direduksi lagi lebih kecil. Benar. Itu boleh ya mas ya merubah desain itu? Ya emang boleh dengan catatan. Dengan kita perhitungan engineer yang kuat itu nantinya dapat kita juga lah, kita usulkan lagi. Kalau dulu emang gini mas, kalau ngomongin turunnya harga, jadi itu kan misalnya dulu sekitar 2M, tapi bisa direduksi jadi 1M. Kan si kontraktor untung 1M nih, seolah-olah ya. Tapi karena kita pengajuan, nah pas itu di pasal kontrak kami bunyinya 60% untuk owner, 40% untuk kontraktor, keuntungan itu.
Jadi kita sama-sama nyari untung untung lah, bareng nih. sama-sama untung lah ya. Itu kong kali kong di belakang layar ya, Di belakang kurang lebih gitu. Kong kali kong dengan untungan bersama, keuntungan bersama, simbiosis mutualisme. tapi Tanpa dengan menurunkan kualitas lah ya. kualitas nggak turun. Ya. Kenapa harus mengeluarkan budget mahal Kalau bisa murah, kalau bisa murah? iya Gitu ya. kurang lebih gitu. Kalau saya yang punya bangunan itu nggak mau. Saya juga nggak mau kerja sama. Saya nggak mau menguntungkan kalian tadi. Oke, ternyata seperti itu mas. Ternyata masih bisa itu juga masih bisa digoyang ternyata. Mungkin karena dulu owner swasta ya mas. Owner Gitu. swasta kan kepemilikan uangnya juga milik mereka, perusahaan mereka sendiri, bukan milik rakyat lah. Kalau perusahaan pemerintahan kan Nggak boleh itu. takutnya indikasinya korupsi karena itu dibagi untuk owner dan kontraktor. Bukan swasta. Nanti malah bingung anggarannya dihabiskan kemana lagi. Ya, Tapi secara pendataan kontraktor itu berupa apa mas ya? Maksudnya asbul ya? Pasti. apa? Asbul drawing. Asbul drawing ya. Karena dari desainnya awalnya tadi kuda-kuda WF. Mungkin kan segitiga dan desainnya. Ya karena WF kaku lah. tangannya WF. panjang, WF kaku. Ternyata setelah diredesain atau desain and build ya, bisa dibilang gitu kan, karena didesain lagi terus dibangun. Untuk item pekerjaan atap gedung bioskop pakai rafter pipa bulat. Ya, Dan maksudnya untuk birokrasi tekniknya asbul drawing tadi ya mas. tetap harusnya asbul drawing ya sesuai dengan yang terpasang di lapangan. Pelacakan data itu lebih terjamin, lebih aman di situ kan mas. Ya, Tapi pernah nggak di pertanyaan kita? Pernah nggak ketika di review desain malah jadinya harganya lebih mahal? sering mas. Oh, sering. Sering. Bahkan tak di review desain ini nggak usah itu sesuai desain Oh, awal. iya itu balik lagi ke ini jadi mas. Review desain yang melakukan siapa mas? Kalau pengalaman kemarin itu review desain lebih ke kontraktor. Ada inisiatif untuk ya ini lebih ke mencium apa ya, mengendus ada potensi keuntungan bisa di Ulung lah, cari peluang Tadi ulung. berarti di area itu ada pemindahan tanggung jawab dari konsultan perencana ke kontraktor berarti ya mas? Kalau terjadi apa-apa misalnya. Untungnya ya kemarin pas saya redesign sinema itu ada dua arah. Jadi emang saya mengusulkan, tapi proses finalnya di konsultan perencana. Persetujuannya. Emang karena itu agak panjang prosesnya, kemarin emang jadi sempat kerja bareng. Nah, proses kerja bareng ini jadinya kerja tanggung jawabnya nggak cuma dilempar ke kontraktor, tapi ya lebih ke konsultan perencana jatuhnya. Jadi kontraktor nggak cuma mengerjakan sesuai gambar, dia harus punya seorang nilai intuisi engineering. Intuisi, ya. Jadi ini kalau boros ngapain harus dipakai? Kita bisa ngejual lebih simpel. Nah ini proses yang kadang-kadang dilupakan teman-teman kalau udah ngomongin di lapangan, proyek udah jalan, wah udah buyar, kita nggak bakal, susah lah kalau mikirin inovasi lagi berarti nanti kita masih butuh waktu buat mereview nanti keluar hasil keputusannya, berarti mengganti pendatangan barang yang datang, nanti nyari vendor lagi, nanti evaluasi lagi, nanti jadinya panjang. Itu ketika proyek udah jalan. Emang kayak gini tuh memang paling pas sebelum pelaksanaan itu ya. Kita deteksi peduli. Itu pengendalian biaya di awal berarti lah ya mas. Di awal ya. Nah, sebelum proyek jalan. Kalau proyek udah jalan gitu mas, bentuk pengendaliannya apa aja tuh mas? Oh itu kan banyak ya mas sebenarnya. Tapi kan kita mengacu ke komponen tadi saya sebutin lah. Kita mulai dari upah dulu lah ya. Jadi upah ini kan tujuannya untuk membayar mandor, tukang, terus kadang-kadang pekerja harian, pekerja kebersihan. Nah ini yang harus dipastikan adalah Staff enggak, itu enggak masuk. Staff nggak masuk di upah. Yang perlu dipastikan adalah kita bisa mengunci volume antara kita menggaji mandor dengan yang kita dibayar oleh owner. Contohnya gini, ini yang misalnya besi kita di owner dibayar 3 ton total pemasangan besi. Nah dengan si mandor harusnya kita cuma mentok di 3 ton. Tapi yang terjadi di lapangan adalah kayak gitu mas. Jadi si mandor ini kan gajiannya per 2 mingguan.
Jadi tiap 2 minggu dia opnam. Istilah opnam itu adalah pengajuan progres pekerjaan mandor. Jadi dia mengajukan opnam 2 minggu. Itu misalnya per minggu berapa ya? 100 kilo. 100 kilo diakumulasi terus-terusan. Ketika dia udah selesai, opnam terakhir itu malah 3M lebih, 3,1M lah. Nah ini kan nggak terkontrol volumenya. Antara kita kontrak dengan si mandor dengan apa yang akan dibayar lawannya. Nah itu sering bocoran di situ. Selain itu juga kalau ngomongin beda volume, pekerjaan arsitek itu paling sering. Kalau kita ngomongin plesteran dinding kan kita dibayar oleh owner itu senilai itu, seluasan plesteran. Ya. Tapi kita ke mandor kadang-kadang dia minta opnaman untuk sudutan. Oh iya. Jadi padahal kan kita kepala plester gitu. Iya tuh, kepala plester terus sudutan salah. Sudutan. Terus apa ya, blueprintan di pintu. Padahal kita nggak ada bayaran itu dari owner. Karena kita loss sebenarnya. Ya kecil tapi kali berapa puluh titik gitu kan. Sekali itu kamar, ya ruangan. Makanya yang paling bagus itu paling ideal lah mas, ini kontraknya sama, volume yang akan kita dapat dari owner dengan volume yang kita berikan SPK di mandor itu sama, idealnya gitu. Sama. Idealnya, cuma yang pelaksanaan sangat jarang ditemui biasa. Pasti di bawahnya. Bisa jadi kan nanti ada salah, seharusnya jangan diplaster dulu. Instalasi di sini belum pasang. Mungkin seperti itu. Biasanya gitu ya, bisa juga gitu. Jadi udah dipasang, bukan pasang lagi. Atau mungkin di penawarannya ke mandor ya termasuk bongkar pasang, ada nggak mas? Nggak mau ya pasti mandor. Iya, bongkar pasang kan masuk. Kadang-kadang mandor juga mengklaim bongkar pasang. Oh ada khusus mandor khusus bongkar pasang? Iya, atau mandor yang sama tapi dia ada tambahan item pekerjaan. Nambah item bongkar, masa kan harganya udah ada tadi. Terus emang, ya ini keluhan sih banyak mandor-mandor yang mengeluh banyak pembayaran tidak lancar. Jadi kalau ngomongin pembayaran mandor itu kan berdasarkan kucuran dana dari pusat atau perusahaannya itu. Nah masalahnya sekarang itu nggak mesti, apalagi masa corona ya. Yeah. Ini kan kucuran dana dari pusat itu nggak mesti tiap 2 minggu, kadang sebulan cuma sekali. Nah keluhan mandor ini yang menyebabkan mandor minta harganya lebih tinggi. Misalnya dulunya pemasangan batu bata itu 50.000 lah per meter. Dulu sebelum corona. Misalnya dulu. Tapi ketika pembayarannya telat sebulan sekali dia minta harga 60.000 per meter persegi. Buat bernafas dia. Ya biar dia ada sedikit nafas. Mandor ke tukangnya mungkin lebih kejam lagi. Iya, ke tukang lebih kejam lagi. Jadi buat kalian yang menjadi tukang, jangan patah semangat. Tetap semangat. Tetap kalian harus bekerja dengan giat biar bisa jadi mandor. Cocok. Dan mandor bisa jadi PM. PM-nya tukang. Nah, kalau iya mandor sebenarnya. Nah, untuk mengatasinya itu gimana biasanya? Biasanya memang itu ya, kembali lagi kita harus memastikan volumenya sama di kontrak antara SPK mandor dengan RAB dengan owner. Terus ada retensi. Kalau teman-teman pernah kerja bareng ya owner manapun lah, harusnya itu ada biaya retensi, yaitu biaya penahanan sebesar 5% dari nilai total kontrak. Jadi 5% itu akan dibayarkan ketika BAST 2, berita acara serah terima kedua. Berita acara serah terima kedua itu di tanda tangani atau disetujui setelah masa pemeliharaan selesai. Jadi ada tahanan nih sama si mandor. Jangan sampai pekerjaan selesai, mandor yang udah pada cabut ternyata masih banyak defect. Nah kita harus nahan 5%-nya tuh biar si mandor nggak kemana-mana, dia masih ke situ karena dia merasa wah kalau tak tinggal nanti 5% hilang gitu. Jadi mandor pertama nyerahkan dulu 5%. Enggak, jadi tiap ada pembayaran kita tahan 5%. Oh gitu. Misalnya dia 100 juta nih mandor, kan kita retensi 5%.
5 juta. 5 juta ditahan. Tapi penahannya ini kita setiap progres. Misalnya 2 minggu pertama dia dibayar 10 juta, ya kita tahan 500.000. Oh gitu. Di minggu kedua 10 juta lagi, 500.000 kita tahan lagi. Jadi ada tahanan 1 juta Ya, selama 2 kali 2 kali. penagihan, 2 kali opnam. Ya, nanti kalau udah dia opnam 100%, 100 juta, berarti kita udah punya tahanan 5 juta. 5 juta. Gitu sih. Sudah. Beda kalau secara kontraktor ke owner, tensi 5% itu kita nyetor dulu. Enggak, tetap sama. Sama juga. Ada potongan retensi tiap penagihan termin gitu. Saya kira kalau di tahapnya kontraktor itu, kontraktor 5% itu store dulu. Enggak, Pak? Enggak. Bank jaminan gitu enggak ya? Oh, beda lagi. Ada lagi bank garansi. Tapi bukan berupa setoran awal ya. Lanjut, Mas. Oke, lanjut ke bahan. Tadi kan udah upah. Pak, Kita sekarang ngomongin bahan. Bahan itu seluruh material yang akan menyusun suatu proyek. Simpelnya beton, keramik, dinding. Gitu. Terus masalah dalam pengendalian biaya. Nah, ini pertama, bahan datang tanpa melihat saldo dan schedule pekerjaan. Contohnya, ini ketika kita pendatangan MU Leicester, sebenarnya apa ya? MU Manchester United. Oh, United. Jadi semen instan untuk plesteran dinding. Sementara di lapangan itu masih struktural. Jadi masih berupa masih ada masih pekerjaan beton, logistik, pembersihan itu. Nah, ini kan bahan datang tanpa melihat saldo dan schedule pekerjaan. Yang penting barang datang, apa dulu pas datang nggak kepake. Nggak kepake. Yang pertama nggak kepake, terus kita mau nyimpen di mana? Mungkin pas itu gudang juga belum ada. Kalaupun ada, ini mau tahan berapa lama? Karena MU itu paling 2-3 minggu dia udah mulai keras, takutnya gitu karena lembab. Walaupun atasnya ada ganjal ya, tetap potensi dia mengeras itu ada. Berapa lama? 2-3 bulan. Minggu. Itu nggak lama-lama. Sebenarnya juga tergantung cuaca juga, kelembapan udara juga pengaruh. Di bagi yang tidak tahu apa itu MU, Manchester United, MU bisa kita lihat di microbooking kita. Ada penjelasannya tersendiri. Nanti soal semen instan lah ya. Mungkin akan kita bahas juga di episode berikutnya. Oke. Nah, setelah bahan tadi? Setelah bahan, kita masuk ke yang ketiga ya. Ini subkontraktor. Subkontraktor itu pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor spesialis. Nah, masalahnya biasanya opnam itu nggak sesuai dengan real lapangan. Kalau ngomongin subkontraktor, dia itu kadang-kadang minta diprogres dulu lah gitu. Jadi misalnya baja 100M, tapi dia minta diprogres dulu 60%, padahal di lapangan cuma 40%. Alasannya biar dia ada cash in masuk. Nanti kan cash in masuk itu buat pembelian barang selanjutnya. Simpelnya seperti itu. Tapi emang itu agak rawan ketika nanti tengah jalan kita harus cut off sama vendor gak kompeten atau gimana. Nah, kita udah terlanjur memprogreskan sesuai 60%. Nah, takutnya nanti gak ke-tracking gitu. Itu berarti harus ketat diklarifikasi awalnya ya, Mas, kalau masalah seperti itu. Kontrak dengan subkon. Iya, kontrak klarifikasi awal dan memang dalam perjalanan juga sih. Memang di awal itu emang tujuannya buat memastikan vendor ini bagus gak pembiayanya. Jangan tahu-tahu di tengah jalan macet terus dia minta diprogreskan biar ada cash in gitu. Jadi dia bisa nafas juga. Ya, punya nafas sebenarnya. Ada tuh pernah kejadian vendor ternyata dia powernya ada, tapi pembiayanya dia nggak ada. Oh iya, sering terjadi di kota-kota besar. Oke, lanjut ke alat. Alat ini alat yang bisa digunakan ya. Simpelnya TC, eskavator, scaffolding. Alat-alat sewa itu juga termasuk komponen alat. Ini kalau ngomongin masalah masih sama, tidak ada schedule alat. Ini sama ketika kita mendatangkan TC, padahal dia masih pekerjaan tanah, itu kan pekerjaan pengangkatan itu masih minim. Kalau ngomongin tanah, cenderungnya kita butuhnya eskavator. Tapi ketika kita udah datang TC, dan nanti biaya sewa itu udah jalan. Jadi urutan
jabatan pekerjaan juga berpengaruh sih. Ya emang kuncinya itu cukup di schedule sih, harus mengacu ke schedule. Itu termasuk target pengecoran ya kalau untuk konkret pam seperti itu. Jadi dalam 1 minggu harus dapat pengecoran berapa kubik. Itu masuk ke perhitungan biaya sewa konkret pam itu. Iya, tapi emang beda-beda sih mas. Ada yang konkret pam itu by supplier betonnya ready mix. Tapi proyekku kemarin itu terakhir sewa sendiri. Jadi emang ya itu bener. Ketika udah sewa satu mixer pump, konkret pump atau truk mixer itu, tapi ternyata pengerjaannya batal karena alasan teknis belum disetujui. Wah itu emang ruginya di situ. Nah selain itu ada biaya apa lagi mas yang perlu dikendalikan? Biaya tidak langsung ini biaya menunjang operasional proyek. Contohnya gaji, makan, mes. Terus mungkin teman-teman juga ada yang bajunya dicucikan, gaji kayak teman-teman di lapangan. Gaji teman-teman lapangan. Ini gaji karyawan ya, bukan upah bukan tadi ya, ini beda. Uang entertainment. Ya. Apa itu mas? Ada gitu di proyek itu? Ada nggak ya? Teman-teman pasti akan mengalami sendiri. Ada sih, tapi mungkin kalau entertainment standar lah, makan bareng atau karaoke oke lah. Tapi kalau karaoke yang high class itu biasanya ambil uang dari efisiensi. High class. Karaoke sekali masuk bisa 20 juta, 30 juta. Tahu rasanya seperti apa itu? Itu karaoke ada apanya ya mas? Ada mimiknya, ada nyanyinya. Nah itu yang perlu dijaga kalau ngomongin BTL itu yang jelas personil itu harus menjaga personil biar nggak terlalu banyak. Ini tetap mengacu ke schedule sih. Kita awal proyek jalan tapi kita udah datangin pelaksana finishing, itu kan salah juga nih. Si pelaksana nggak maksimal kerjanya tapi kita udah gaji beliau. Itu kalau dalam mata kuliah schedule manpower. Nah, manpower schedule. NWP. Manpower planning bukan ya? Saya kok lupa. Mata kuliah scheduling manpower schedule kita berPAS ya. Terus dari situ kita bisa manpower schedule ya. Itu juga sih. Kan datangin tukang pekerjaan atap, orang masih pekerjaan pondasi ya. Logikanya seperti itu mas. Ntar dia nongkrong aja di proyek. Jauh dari Purwodadi. Maaf bagi teman yang Purwodadi merasa kotaku sumber tenaga kerja proyek. Saya malah bangga kok. Orang tua saya orang Purwodadi. Iya. Itu kita menguji malah berarti pekerja dari sana bagus-bagus. Handal dan dipercaya, ulet dan tangguh. Iya, memang bahkan di proyek-proyek di luar Jawa, Kalimantan, Makassar pun juga kebanyakan orang-orang Jawa sebenarnya. Karena ulet dan tangguh itu. Jadi sebenarnya pengadilan itu suatu manajemen yang perlu effort awal ya, sebelum ke teknisnya. Sebaiknya sih gitu. Jadi emang di awal kita udah mereview dulu, kita men-schedulekan, kita udah melakukan optimasi di berbagai sektor sebelum proyek itu berjalan. Tapi kembali lagi ya, ini merupakan seni. Jadi berbeda orang, berbeda pula cara penanganannya. Setahu saya tuh project itu memang seni sih. Beda project, beda masalah, beda kasus. Beda inovasi, beda solusi. Beda entertain juga ya. Ini kita di next episode bisa ngomongin entertainmentnya apa sih? Apa sih menariknya proyek kok? Kayaknya menarik banget entertainment. Oke, Mas. Mungkin sementara cukup ini ya. Kita membahas mikroblogging kita di Coffee Sipil kali ini. Mungkin yang mau baca tentang materi tadi ada di IG kita di Coffee Sipil, sama seperti nama podcast ini. Ya, nanti bisa dicari di tipe pengendalian biaya proyek di microblog tanggal 13 September 2020. Sekian kita akhiri kata, dan di tahun baru ini semoga kedepannya kita semakin sukses dan semakin jaya dan semakin diberikan keberkahan bagi kita semua, amin. Oke, kita akhiri dengan tutup salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.